Perjalanan saya dari Jember ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, semalam ya, semalam saya jam 11.30 baru nyampe di Jakarta dan seharusnya hari ini saya ada di Jawa Tengah, tetapi karena saya kecapean dan bangunnya telat, saya tidak bisa datang ke Jawa Tengah untuk menjemput salah satu jenazah dari Malaysia. Kemarin saat perjalanan saya dari Malang ke Surabaya, saya mendapatkan dua telepon, yaitu berita duka dari Malaysia dan juga Hong Kong. Ternyata setelah saya up beberapa menit saja, Mas Uya Kuya menghubungi saya dan mengatakan, Miss Juni, yang satu jenazah dari Jawa Tengah itu orang mana? Oh, di mana? Di Malaysia. Ya udah, saya yang akan membiayai pemulangan jenazahnya. Padahal saya luruskan di sini ya teman-teman. Keluarga yang berasal dari Grobogan Jawa Tengah itu tidak meminta biaya pemulangan karena mereka tahu nih keluarganya 25 tahun di luar negeri. Mereka tidak ingin menjadi bahan omongan oleh orang atau tetangga di sekitarnya. Mereka mencoba untuk mengumpulkan uang. Dan anaknya barusan kecelakaan juga ya. Jadi tangannya masih digendong gini. Ya saya tidak tahu kebaikan apa yang pernah ditanam oleh ibu tersebut sehingga meninggal dunia bisa menggugah hati Mas Uya Kuya dan membiayai sepenuhnya pemulangan jenazah tersebut. Karena itu saya selalu bilang semasa hidup itu harus nanam kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan memetik kebaikan itu. Kita tidak tahu kapan kita akan memetik buah-buah kebaikan itu. Saya tidak kenal orang Jawa Tengah ini. Orang Jawa Tengah ini datang telepon saya hanya menanyakan bagaimana prosesnya untuk pemulangan jenazah. Tetapi dengan jalan Tuhan, Mas Uya Kuya tergugah hatinya dengan mengatakan bahwa saya kan udah nggak punya pekerjaan. Saya kan dinonaktifkan, makanya ini kesempatan saya untuk membantu orang lain. Artinya, daripada dia meratapi nasibnya, daripada dia menyesali rumahnya dijarah, dia mengambil keputusan untuk terus membantu orang sebelum dia menjadi DPR ataupun dia dinonaktifkan dari DPR. Jadi ini tidak kebetulan ya. Jadi ini seorang ibu meninggal dunia di Malaysia, ini tidak kebetulan. Ini rencana Tuhan. Ini rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya tidak tahu tanaman apa yang sudah ditanam oleh ibu ini 25 tahun, 23 tahun ada di Taiwan, di Malaysia. Dan hari ini jenazahnya dipulangkan tanpa dikaji lebih dulu. Tanpa rapat-rapat. Jadi Mas Uya telepon saya dan bilang langsung telepon Malaysia, dibayar lunas di hari itu juga. Dan hari ini jenazah dipulangkan. Jenazah dipulangkan. Jadi memang seperti itu ya teman-teman ya. Kalian boleh percaya, kalian boleh tidak. Saya selalu katakan bahwa tanaman apa yang kamu tanam sehingga hari ini kamu membuahkan yang begitu luar biasa.